Apa saja alasan Kominfo kemudian menghimbau masyarakat Republik Indonesia untuk tidak mencetak sertifikat vaksin dalam bentuk kartu? Kami pagi ini sudah bersama dengan Doni Budi Utoyo, tenaga ahli Menkominfo Republik Indonesia bidang tata kelola dan budaya digital. Assalamualaikum Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, Iya. Assalamualaikum. Oke, Pak Doni, selamat pagi. Ini Kementerian Kominfo Republik Indonesia memperingatkan masyarakat untuk tidak mencetak sertifikat vaksin dalam bentuk kartu. Apa alasan Menkominfo ini, dalam hal ini Kementerian Kominfo Republik Indonesia, kemudian meminta masyarakat untuk lebih hati-hati tidak mencetaknya dalam bentuk kartu? Betul, jadi sebenarnya dicetak boleh-boleh saja, jadi silahkan, karena memang kadang-kadang kita ada beberapa hal kita perlu juga ya, misalnya untuk menunjukkan kartu vaksin, ya, atau vaksin. Jadi dicetak sih sebenarnya boleh-boleh saja, cuman kita coba hindari atau kita coba sampaikan bahwa ini seharusnya tidak dilakukan adalah kita kirimkan ke pihak lain untuk dibantu dicetak. Ini yang berisiko. Jadi misalnya nih, kita punya printer sendiri di rumah, atau misalnya kita punya printer sendiri di kampus atau di kantor, lalu kita sertifikat vaksin kita itu kita cetak sendiri gitu ya, kita pegang sendiri filenya, kita cetak sendiri, lalu kita simpan cetakannya, itu nggak apa-apa. Dan jadi masalah kan sekarang adalah kalau kita kirim nih ke penyedia percetakan misalnya, kita kirim lewat WhatsApp atau kita kirim lewat email, lalu dicetakin, lalu kita tinggal ambil atau tinggal nanti akan dikirim. Nah, itu yang berisiko, Mbak. Kenapa ini berisiko? Karena di dalam sertifikat vaksin tersebut itu jelas-jelas terus ada nama lengkap kita, ada tanggal lahir, ada NIK, ya, nomor induk kependudukan atau nomor KTP, kemudian ada barcode. Nah, ini yang kemudian kalau ini jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau disalahgunakan, ini akan berisiko juga di kitanya, gitu, Mbak. Jadi ini sebenarnya untuk menghindari kebocoran data ya dari percetakan kartu vaksin, sehingga lebih baik dicetak di rumah saja begitu. Betul, artinya kita bukan mau suzon ya, bukan mau negatif thinking terhadap kawan-kawan yang melakukan percetakan, tetapi ada baiknya kita sebagai pemilik data pribadi ya, yang tertulis data pribadinya di kartu vaksin kita itu tidak sembarangan menyerahkan, menitipkan atau mengirimkan kartu vaksin tersebut ke orang lain. Kita kan perlu jaga-jaga juga ya. Karena apa? Ya bukan saja soal kebocoran data pribadi atau risikonya, tapi kartu vaksin itu nanti kemudian dengan data itu bisa dibikin kartu vaksin yang palsu misalnya, ya kan, tinggal diedit pakai Photoshop. Lalu kalau ada apa-apa, NIK kita yang tercatat kan di situ kan, si NIK ini berkunjung kemana misalnya, atau si nama ini dengan NIK ini dipakai untuk melakukan transaksi apa, dapat dari mana? Ya dapatnya dari kartu vaksin kita yang tercecer mana-mana gitu. Iya, bisa juga digandakan begitu ya. Kemudian ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang begitu. Betul, itu betul sekali ya. Apalagi misalnya satu vaksin yang tahap pertama misalnya ya, dan nanti kan vaksin keduanya gimana ya, tinggal bisa saja dengan data yang ada orang kemudian memalsu itu untuk kepentingan lain, apakah untuk mendapatkan akses vaksin yang belum datanya dia, atau untuk transaksi lain yang terkait dengan fungsi dari sertifikat vaksin tersebut. Ya, jadi dengan NIK itu bisa terdeteksi ya kita sudah berapa kali divaksin, Pak Doni ya? Datanya tersimpan di situ. Betul. Jadi sebenarnya kartu vaksin itu kan nanti kan tertulis juga, atau setelah vaksin tertulis ini tingkatan pertama, vaksin yang pertama ataupun vaksin yang kedua. Jadi sebenarnya kalau secara itu mungkin lebih aman ya, karena kan itu masuk dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi langsung bisa kelihatan nih pada saat divaksin kan juga diminta KTP segala macam. Tetapi yang memang berisiko adalah sekali lagi ada nama lengkap, ada nomor tanggal lahir dan QR code. Iya. Dan QR code itu kemudian kalau di pihak-pihak tertentu yang bisa membukanya, mengaksesnya,
itu kan juga akan bisa terlihat ya apa data-data pribadi lainnya. Dan sampai sejauh ini juga pemerintah memang belum menetapkan harus dalam bentuk apa ya sertifikat vaksin ini. Apakah kertas saja kemudian difoto pun juga masih bisa begitu kalau kita serahkan kepada petugas yang memeriksa ya? Oh iya bisa. Jadi artinya misalnya kita sekali lagi kalau mau ngeprint misalnya itu printer sendiri, printer yang penting kita jaga bener ya di kampus, di kantor, atau kita pegang sendiri filenya lalu kita print sendiri dan serahkan orang lain, itu oke. Tapi kita simpan bener ya hasil printingannya. Ataupun misalnya kalau kita nggak mau print, yang penting disimpan di handphone. Misalnya kita kalau sertifikat vaksin yang sudah ada digitalnya itu disimpan aja di handphone. Atau kalau kita tentunya kartu vaksin itu kita foto. Karena itu cukup menunjukkan, itu juga memadai, sebenarnya tidak harus di print seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi untuk yang paling aman adalah itu mengunduh aplikasi pedulilindungi.id begitu. Itu juga tersimpan data kita di situ ya? Betul sekali. Jadi just in case misalnya kita tidak ada sinyal. Jadi setelah kita install Peduli Lindungi ya, bisa di pedulilindungi.id. Itu nanti kan ada sertifikat vaksinnya kalau sudah keluar ya, kemudian itu bisa kita screenshot, kita simpan. Tapi misalnya kita internetnya relatif aman ya, sudah nggak perlu di screenshot juga, karena tinggal buka Peduli Lindungi, kita tinggal klik sertifikat, nanti keluar sertifikatnya. Kalau kita nanti PCR juga nanti keluar PCR-nya. Tapi just in case internetnya mati nyala ya itu bisa di screenshot gitu ya. Oke, jadi masyarakat memang harus lebih hati-hati, lebih peduli lagi karena mungkin banyak yang masih kurang aware ya soal NIK ini ya. Masih banyak yang kemudian share lewat WA untuk kebutuhan-kebutuhan ini dengan gampangnya mau foto KTP kemudian di-share ke tempat lain. Ini juga harus menjadi perhatian kita, Pak Doni ya. Betul, karena nanti resikonya tidak hanya soal sekali lagi bukan datanya kecil di mana-mana, tapi nanti kita bisa target misalnya nih, misalnya pinjol yang ilegal. Bisa menggunakan NIK kita ya. Oke. Registrasi kartu perdana juga akhirnya kemudian dilakukan dengan NIK kita, bisa jadi juga begitu ya. Betul. Dan segala lain-lainnya. Betul, secara kena hukum nanti kita juga kena seret-seret gitu, karena kita nggak tahu apa-apa juga gitu. Oke. Jadi jangan sampai dengan niat dan tujuan yang baik kemudian membawa kita ke hal-hal yang kurang baik karena kurang kewaspadaan, Pak Doni ya. Betul sekali, Mbak. Oke, baik ya. Ini jadi perhatian kita bersama, dan Pak Doni terima kasih untuk himbauannya dari Kemenkominfo Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali walaupun hari ini adalah cuti bersama ya, hari libur nasional. Saya baru tahu hari ini cuti. Oke, Pak Doni selamat bertugas ya. Baik, terima kasih. Salam ke Jakarta. Selamat pagi. Ya, pendengar, Doni Budi Utoyo baru saja menyampaikan informasi ya. Ini adalah tenaga ahli Menkominfo Republik Indonesia bidang tata kelola dan budaya digital yang menyampaikan bahwa sebenarnya ini tidak dilarang ya untuk mencetak kartu vaksin, tetapi dihimbau agar lebih hati-hati karena ketika kita mencetak kartu vaksin, data kita harus kita share kepada percetakan. Yang disarankan oleh pemerintah adalah mencetak sendiri. Jadi kalau kita sudah punya pedulilindungi.co.id, ini kita bisa langsung screenshot saja data kita yang ada di aplikasi tersebut tanpa perlu mencetak, karena pemerintah tidak pernah menetapkan bahwa ketika kita ingin menggunakan menggunakan sertifikat vaksin ini untuk keperluan administrasi itu harus dalam bentuk kartu. Jadi untuk keamanan kita bersama menghindari kebocoran data, lebih baik tidak dicetak dalam bentuk kartu. Terima kasih masih bersama kami pendengar. Sesaat lagi akan kami update informasi lalu lintas untuk Anda.